kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Nah, di sini. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada 23 Juli 2024. Kunjungan ini berfokus pada upaya mendorong ketahanan pangan dan energi nasional, serta meninjau langsung progres pengembangan industri perkebunan tebu di wilayah tersebut. Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengembangkan industri perkebunan tebu di Merauke mengingat potensi lahan yang luas dan kondisi iklim yang ideal. Dengan lahan seluas 10.000 hektar, Merauke berpotensi memproduksi 3 juta ton gula dan 300 juta kiloliter bioetanol per tahun. Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk melihat lebih dekat perkembangan teknologi smart farming yang diterapkan dalam pengembangan perkebunan tebu di Merauke. Kunjungan Presiden Jokowi ke Merauke merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi di Papua Selatan. Dengan fokus pada sektor pertanian dan energi, diharapkan Merauke dapat menjadi pusat produksi dan distribusi bagi kebutuhan nasional. Beberapa poin penting dari kunjungan kerja ini adalah pengembangan industri perkebunan tebu di Merauke sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi, penerapan smart farming untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi di Papua Selatan. Kunjungan ini menunjukkan komitmen Presiden Jokowi untuk terus membangun Indonesia, khususnya di wilayah timur, dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat melalui sektor strategis seperti pertanian dan energi. Wah, kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Nah, di sini. Di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali dua kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Kalau melihat lapangannya, di sini lapangan datar, air juga melimpah. Saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangannya di Merauke dan sekitarnya. Baik itu padi, baik itu jagung maupun tebu. Tebu dan jagung nanti bisa dipakai untuk gula pasir maupun bioetanol. Tadi saya melihat juga ada sebuah niat yang sangat baik dari perusahaan untuk memulainya dengan membuat nursery. Coba tadi dicek ya. Dan nanti akan membuat yang lebih gede lagi dengan produksi paling tidak 5 juta bibit pohon-pohon endemik, tanaman-tanaman endemik di Papua yang itu akan dipakai untuk menghijaukan kembali, merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Jadi pangannya dapat, energi hijaunya dapat, tetapi juga hutannya tidak dirusak. Saya rasa itu. Menurut kami ya Bu ya, kami juga baru mengenal smart farming ini. Kami dari tahun pertama kami tran sampai sekarang yang kita tanam itu seringnya tabela Bu. Tanam benih langsung memang tidak sesuai dengan hasil yang ada di pertanian gitu loh. Memang jauh sekali untuk hasil potensi hasil. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya kami belajar sehingga yang ini beritanya untuk produksi kayaknya lebih bagus Bu. Berapa sih kira-kira perbedaannya produksi yang sebelumnya sama sekarang? Ya, kalau kami dulu 1 hektar mentok itu biasa cuma dapat 80 sampai 90 ikat Bu, karung gitu.
Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120, 130 ikat sak begitu.